semuanya, kembali lagi bersama LPK Crescendo dalam seri pembelajaran Microsoft Office. Baiklah, pada pertemuan ke-7 saat ini kita akan mempelajari bagaimana cara mengcopy atau memindai teks, memotong teks, menghapus teks, dan bagaimana setelah kita menampilkan kopian atau paste dari teks yang sudah kita copy sebelumnya. Kemudian juga mengatur spasi untuk setiap paragraf dan praktek menggunakan tabulasi atau tabel dan margin. Setelah itu kita akan mempelajari bagaimana menginsert text box. Ayo kita lanjut ke materi pembelajaran. Kita langsung masuk ke Microsoft Word ya. Ya, oke, di sini Mem sudah buatkan contoh ya. Ini ada paragraf ya, seperti ini. Nah, bagaimana kalau yang minggu lalu kan kita sudah mempelajari ya cara membuat spasi 1, 2, dan 5 ya. Kemudian rata kiri dan kanan, rata tengah, dan sebagainya. Nah, kita lihat ini ada 4 paragraf. Bagaimana kalau Mem akan buat soal seperti ini ya? Mem akan buat soal seperti ini. Buatlah paragraf 1 ya menjadi rata kanan ya. Jadi paragraf 1 itu menjadi rata kanan dengan spasi 1. Oke, dan kemudian buatlah paragraf 2 menjadi rata kiri kanan ya. Jadi ratanya kiri kanan dengan spasi 1,5. Dan kemudian buatlah paragraf 3 menjadi rata tengah ya, rata tengah dengan spasi 2. Dan kemudian yang terakhir, buatlah paragraf 4 menjadi rata kiri dengan spasi 1. Ya, oke, jadi ini adalah soalnya ya. Ya, jadi soal. Oke. Kita ada 4 paragraf ya. 4 paragraf, dan paragraf pertama ini, yang pertama kita akan membuatnya menjadi rata kanan. Oke, kita blok ya paragraf yang ingin kita buat menjadi rata kanan. Kita tekan Ctrl R di keyboard. Ya, jadikan rata kanan. Oke, good. Nah, sekarang kita akan membuatnya jadi spasi 1. Jadi jarak enter di antara baris hanya 1 enter saja. Bagaimana? Telah mempelajari cara membuat spasi, yaitu kalau spasi 1 kita hanya tekan Ctrl 1. Ya, ini dia, Ctrl 1. Jadi paragraf pertama ini rata kanan, kanannya rata, kiri tidak ya. Jadi hanya kanannya rata dan spasinya 1. Jadi kalau spasinya hanya 1 berdempetan seperti ini. Dan baiklah, oke, paragraf kedua kita akan membuatnya rata kiri kanan dengan spasi 1,5. Rata kiri kanan spasi 1,5. Ini memang sudah seperti ini ya. Jadi kalaupun kita blok ya, kita blok dan kita tekan, kalau rata kiri kanan Ctrl J ya, Ctrl J ya, karena yang ini ya, justify Ctrl J, dan 1,5 ini sudah 1,5. Oke, jadi tak perlu kita rubah lagi. Nah, berikutnya paragraf ketiga menjadi rata tengah dengan spasi 2. Oke, kita blok paragraf ketiga ya, ratanya tengah berarti Ctrl E ya, dan spasinya 2, kita tekan Ctrl 2 di keyboard ya, seperti ini. Jadi spasi 1, spasi 1,5, dan spasi 2, rata kanan, rata kiri kanan, dan rata tengah. Nah, paragraf terakhir kita akan menjadikannya rata kiri dengan spasi 1 ya. Baiklah, kita blok paragraf terakhir ini ya, kita blok dan tekan Ctrl L di keyboard, Ctrl L, dan kita tekan Ctrl 1 karena permintaan disoalkan spasi 1 ya. Oke, semuanya sudah sesuai soal ya. Paragraf pertama rata kanan ya dengan spasi 1 sama. Paragraf 2 rata kiri kanan dengan spasi 1,5 ya, benar ya. Paragraf 3 menjadi rata tengah dengan spasi 2, dan paragraf terakhir paragraf 4 menjadi rata kiri dengan spasi 1.
Oke, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana kita mengcopy ya, mengcopy dan dan menampilkan hasil kopian. Oke ya, pertama kita enter dulu, kita masuk halaman yang baru ya. Oke, seperti ini. Misalnya kita mau mengcopy kata aspek-aspek. Ya, bagaimana caranya? Kita blok ini kata aspek-aspek, kita blok, kemudian kita tekan Ctrl C. Kita tekan Ctrl C ya, dan bagaimana kita cara menampilkan kata aspek yang sudah kita copy ini, kita arahkan kursor ke bagian mana yang akan kita taruh. Misalnya ini pada halaman kedua, kita klik kursor kita di situ, kemudian kita tekan Ctrl C ya. Oke ya, inilah aspek-aspek muncul. Jadi kita mengcopy aspek-aspek yang di sini, yang di paragraf 3, dan kita tampilkan ke halaman berikutnya aspek-aspek. Nah, sekarang kita karena aspek-aspek sudah dipindah di sini, kita ingin menghapus aspek-aspek di sini. Nah, caranya bisa kita tekan delete di keyboard, atau bisa kita tekan Ctrl X di keyboard. Ya, langsung hilang ya. Oke. Nah, Mem ingin memperingatkan lagi mengenai sistem penghapusan melalui keyboard. Misalnya kalau kalian taruh kursornya ya, misalnya taruh kursornya di kata adapun ini, adapun kalian taruh kursornya di A. Oke, di depan A. Ketika kalian menekan tombol delete di keyboard, delete, maka yang terhapus adalah bagian yang sebelah kanannya. Jadi menghapusnya dari sebelah kiri, dan yang terhapus adalah bagian kanannya. Nah, kemudian di keyboard ada lagi tombol yang namanya backspace. Nah, backspace ini dia kursornya ditaruh di bagian kanan dan dia menghapus pada bagian kiri. Nah, kita lihat ya, ketika kita tekan backspace di keyboard ya, kursor kita taruh di sebelah N, maka ketika kita tekan backspace di keyboard, N-nya yang hilang. Jadi ketika kita tekan delete ya, kita arahkan delete itu dia menghapus apa yang di samping kanannya ya, seperti ini. Sedangkan backspace menghapus apa yang di samping kirinya. Ya, seperti itu ya. Kita ingin menampilkan kembali apapun ya, kita bisa tekan Ctrl Z ya. Ctrl Z sampai semua kata muncul ya. Sudah kembali lagi seperti semula. Ya, itulah adalah perintah Ctrl C, Ctrl V, Ctrl X, delete dan backspace. Oke, sekarang kita lanjut ya. Kita hapus saja aspek-aspek ini. So, kemudian kita lanjut bagaimana cara menginsert text box. Oke, kita klik insert. Kita pilih text box ya. Kita pilih text box, klik, dan kita pilih yang paling kiri. Klik simple text box. Oke, ini sudah ada ya, perhatikan ini ada lambang panah 4 ya, panah 4 kayak sisi. Panah 4 ini adalah memindahkan dan juga mengatur posisi. Jadi misalnya panah 4 ini sudah aktif, kita klik tahan, kita geser kemana saja yang kita inginkan, misalnya di sebelah kiri sini ya. Oke. Sementara panah 2 ini adalah membesarkan kotak dan juga mengecilkan ya. Misalnya saya ingin buat ukurannya sampai sejauh ini ya. Misalnya saya mau buat ya tulisan LPK Crescendo membuka ya, LPK Crescendo membuka pendaftaran periode baru ya, untuk kursus komputer bahasa Inggris dan piano ya. Jam kursus 8 pagi sampai 6 sore ya, misalnya. Oke ya, seperti ini ya. Jadi ada di dalam kotak tulisan-tulisannya ya. Itu adalah kegunaan text box. Jadi sekarang setelah kita mencoba insert, atau insert itu artinya menyisipkan ya, kita insert text box. Sekarang kita akan mencoba insert tabel ya. Kita insert tabel. Kita klik insert, kemudian kita klik tabel
tabel. Nah, kemudian kita bisa tentukan ya, bisa tentukan berapa kolom ya, berapa kolom tergantung pada kotak-kotak yang di sini. Atau untuk mendapatkan hasil yang tepat kita dari insert table, di sini kita klik juga insert table. Oke, kita klik insert table, kemudian misalnya number of columns, ini kolomnya, jadi berapa kolom, misalnya kita mau kolomnya misalnya 2, misalnya 2 atau 3 lah. Kemudian number of rows-nya kita buat misalnya 5. Oke, jadi barisnya 5, kolomnya 3. Kita klik oke. Ya, jadi seperti ini ya. Jadi misalnya di sini kita mau buat ya, kita isi. Nah, ini perhatikan yang ini ada di rulernya, di sini di mistarnya ya, yang warna abu-abu di sini adalah besar atau panjang dari tabel. Jadi misalnya kita arahkan tabel itu ke sebelah sini ya, ini ada pada 2, kita klik tahan bawa ke sini ya. Kemudian ini juga kita seimbangkan ya, ini bisa diperpanjang atau perlebar, bisa diperkecil ya. Ini juga bisa diperkecil ya, sesuai keinginan kita. Misalnya ini nomor ya, 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian kita di sini misalnya ya nama, kemudian jenis kursus yang dipilih. Misalnya nama yang pertama ini Anita, dia memilih kursus piano. Dan kemudian yang kedua misalnya Yeri, dia memilih kursus komputer. Nah, kemudian yang berikutnya, jadi kalau kita ingin mengetik dalam tabel, kita harus pastikan kursor ini ya, kursor ini ada di posisi mana. Misalnya berikut Peter, dia ingin mengambil kursus ya bahasa Inggris ya. Dan kemudian Novita ya, dia ingin mengambil kursus misalnya komputer lagi. Oke, seperti ini. Jadi kita bisa tebalkan yang di atas karena ini judul, jadi kita blok ya, tekan Ctrl B untuk menebalkan. Oke, jadi seperti ini contohnya. Ini adalah contoh dari insert text box dan ini adalah contoh dari insert table ya. Sampai di sini pembelajaran kita kali ini, dan kita akan mulai praktek. Mem akan berikan soal di masing-masing meja kalian bisa kerjakan di komputer masing-masing. Oke, sampai ketemu di pertemuan berikutnya.